Kepada jemaat yang ada di rumah, silakan membaca nanti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 sampai 59. Sambil kita akan mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan ini, kita juga akan terus membaca firman Tuhan ini. Saya akan fokus mengajak kita melihat ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ayat ini memang sekitar pembicaraan Tuhan Yesus dengan para pendengarnya pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi. Yang sudah kita membaca ayat yang ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar?" dan seterusnya. Dari ayat sebelumnya sudah ditegaskan, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Yesus menegaskan tentang dirinya, bahwa dia pribadi yang kekal. Tidak hanya dia yang kekal, tetapi dia adalah ilahi. Dia menyatakan dirinya ilahi, itu sebabnya dia kekal. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang dikenal oleh orang-orang Yahudi sejak dahulu kala itu sebagai Yahweh. YHWH, Yahweh. Yahweh adalah nama pribadi Allah. Ketika Yesus menyatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham lahir, maksudnya. Karena Abraham ada setelah ia lahir. Sebelum Abraham lahir, Abraham tidak ada. Tapi Yesus menyatakan, sebelum Abraham lahir, Yesus mengatakan, aku sudah ada. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi Yesus lahir hanya merupakan suatu inkarnasi dirinya. Penjelmaan Allah yang bernama Yahweh itu menjadi satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mengerti hal itu, ayat yang ke-59 dikatakan, lalu mereka, orang-orang Yahudi yang mendengar itu, tidak menerima kalau Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum Abraham lahir. Itu artinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu berarti Yesus menyamakan dirinya kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Karena itu orang-orang Yahudi tidak mau bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita sudah belajar kesederhanaan Yesus, kehidupan Yesus yang sederhana, dari keluarga sederhana, menjalani hidup sederhana, sebagai manusia biasa seperti kita, tapi sempurna dan tidak berdosa. Orang-orang Yahudi tentu menolak kalau Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Karena itu ayat 59 dikatakan, lalu orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ketika orang Yahudi marah, kenapa dia menyamakan dirinya dengan Allah? Mereka mengambil batu untuk membunuh Yesus dengan melempari dia dengan batu. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara?
Yesus menghilang. Tentang Yesus menghilang ini Yohanes mencatatnya. Dan juga Injil Lukas mencatatnya. Yesus menghilang. Mengapa Yesus menghilang? Tentu karena ini belum waktunya. Yesus mati belum waktunya. Karena Yesus harus taat kepada Bapa surgawi. Dia mati harus tepat waktu, seperti yang telah ditentukan oleh sidang ilahi di surga. Yesus mati tepat waktu. Matinya tidak dilempari batu, tapi matinya harus disalibkan sebagai orang yang hina, orang yang tidak berdosa, tetapi disalibkan secara hina, dianggap berdosa karena ia mati menggantikan kita. Itu sebabnya Yesus menghilang. Menghilang Yesus. Ya. Yesus menggunakan kuasa ilahinya karena dia tidak tepat waktu untuk mati, dengan tidak cara dirajam oleh bangsanya sendiri, karena telah ditentukan ia akan diserahkan kepada bangsa lain, lalu dijatuhi hukuman mati. Kita tahu jalan Yesus, mati, dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Prosesi cawan pahit diminum oleh Yesus. Tepat waktu, seperti diputuskan oleh sidang ilahi di surga, bahwa Yesus harus menjelma menjadi manusia, mati disalibkan sebagai penebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin Bapak Ibu sekarang mengajak mempelajari Alkitab, supaya alasan ini menjadi kuat. Apa yang dituliskan dalam kitab suci kita itu benar. Bahwa kata yang digunakan, aku telah ada, itu sebenarnya Yesus mengutip apa yang telah dituliskan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ketika Musa berjumpa dengan Allah di padang gurun, ketika Musa melihat semak belukar itu terbakar api, tetapi semak itu tidak terbakar, walaupun semak-semak itu seperti terbakar api yang berkobar-kobar. Di padang gurun tandus itu terjadi peristiwa demikian. Tentu Musa merasa aneh. Lalu Musa mencoba melihat, mendekati api itu yang sedang berkobar-kobar dengan nyalanya itu. Ternyata ada suara dari dalam api itu. Musa, jangan mendekat, sebab tanah yang kamu injak itu suci. Saya gunakan kata suci karena pasti ini ditonton oleh banyak orang lain yang mungkin tidak paham dengan kata kudus. Kata kudus sebenarnya lebih agung dari sekedar kata suci, karena kekudusan itu hanya tepat untuk Allah saja. Allah yang kudus, maha suci. Lepaskan kasutmu Musa, sebab tanah yang kamu injak itu tanah yang kudus. Lalu Musa melepas kasutnya dan mendekat. Apa yang terjadi di sana? Musa, aku sedang mendengar doa umatku di Mesir. Dengan keluh kesahnya sudah sampai kepadaku. Sekarang aku mengutus kamu membawa umatku itu keluar dari Mesir. Musa berkata, tidak Tuhan, aku ini keluh, tidak pandai bicara. Tuhan berkata, aku akan menyuruh juga kakakmu Harun menjadi juru bicaramu. Kenapa Tuhan tidak pilih Harun saja ya, yang pandai bicara,
Bicaranya jelas, lugas. Kok pilihnya Musa? Ini kedaulatan Allah. Pernah Harun memberontak sama Maryam, ingin mengganti Musa. Oh, Tuhan menghukum mereka. Kedaulatan Allah, dia pilih siapa saja menurut kehendak Allah. Hatinya Allah itu cocok dengan Allah. Hatinya Musa cocok dengan Allah. Ya, yang dipilih Musa. Soal bicara yang jelas, yang lugas, Tuhan tambahkan yang lain untuk melengkapi. Ditambahkannya Harun. Harun kakakmu menjadi juru bicaramu, sehingga kamu seperti Allah, kata Tuhan. Lalu nanti kalau saya ditanya Tuhan, siapa yang menyuruh saya membawa bangsa ini keluar? Bagaimana tentang namamu? Musa tidak bertanya, siapa namamu? Bukan. Bagaimana tentang namamu? Bagaimana tentang namamu? Siapa yang menyuruh kamu? Bagaimana tentang namamu? Tuhan mengatakan, katakan kepada bangsa itu, akulah aku yang menyuruh kamu, yang menyuruh membawa kamu keluar dari Mesir. Katakan kepada bangsa itu, akulah aku yang menyuruh aku membawa kamu keluar dari Mesir. Bapak Ibu, kata akulah aku. Saya bacakan ya dari bahasa aslinya ya, karena ini juga ditonton banyak orang. Itu dari Hayah, bahasa Ibraninya Hayah, Aser, Hayah, Hayah, Aser, Hayah. Diterjemahkan dalam Alkitab kita, aku adalah aku. Hayah, Aser, Hayah ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ada Alkitab bahasa Yunani yang terjemahkan disebut Septuaginta. 70 ahli kitab Yahudi ditambah 1 ketua, jadi 71. Mengganti bahasa Ibrani Perjanjian Lama menjadi bahasa Yunani. Karena waktu itu orang Yahudi sudah berbahasa Yunani. Kebanyakan banyak yang belum paham bahasa Ibrani, sehingga diterjemahkanlah ke bahasa Yunani. Persi disebutkan 71 ahli kitab suci disebut Septuaginta. Kata Hayah, Aser, Hayah ini diganti dengan bahasa Yunaninya. Itu ego eimi. Ego eimi itu dipakai oleh Yesus di sini. Aku telah ada. Kalau bahasa aslinya ini, bahasa Yunaninya, aku telah ada ini, ego eimi. Jadi Yesus mengutip apa yang dikatakan nama Allah kepada Musa. Aser, Hayah, Aser, Hayah. Aku adalah aku. Yesus mengatakan dirinya, akulah dia itu. Itulah sebabnya orang Yahudi menjadi marah. Mengapa dia menamakan dirinya sebagai Allah yang berjumpa dengan Musa di padang gurun itu? Ini tidak layak seorang Yesus menamakan dirinya sebagai ego eimi itu, sebagai aku adalah aku. Itu sebabnya dia marah. Tapi Yesus mengatakan, sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Karena aku adalah ego eimi itu. Karena aku adalah aku. Karena aku adalah Yahweh itu. Yahweh yang telah berjumpa dengan Musa itu. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Paham ya? Itu menjadi lebih jelas.
Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya saya mau menjelaskan bahwa begitu penting artinya kata ego eimi ini bagi kita masa kini dalam perjanjian baru. Betapa penting artinya bahwa Yesus adalah aku. Tidak sekedar dia hanya lahir tidak sekedar Yesus ada sebelum Abraham lahir. Tidak hanya sekedar Yesus kekal. Tapi makna ego eimi itu sangat penting bagi kita. Kalau kita melihat sejarah dari kitab Keluaran, mengapa Allah mengatakan aku adalah aku kepada Musa? Dia tidak mengatakan akulah YHWH, tapi aku adalah aku. Allah mau menyatakan, Allah tidak mau menjelaskan tentang dirinya, tentang manifestasi dirinya di dalam dirinya. Tapi Allah mau menyatakan manifestasinya melalui perbuatan-perbuatannya. Allah tidak sekedar hanya mau menyatakan bahwa dia sebagai Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Allah mau menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang aktif menyertai umatnya. Setelah Allah aktif menciptakan segala sesuatu alam semesta dan isinya ini, Allah aktif menyertai umatnya. Allah aktif melindungi umatnya. Allah aktif untuk membangun umatnya. Oleh karena itu, kata aku adalah aku, itu berarti ketika Allah menyuruh Musa pergi membawa bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah Palestina itu, Allah mau menyatakan bahwa dia akan selalu beserta dengan Musa dalam setiap perintah yang diperintahkan untuk Musa lakukan bersama bangsa itu. Allah akan selalu ada bersama mereka. Aku ada, aku adalah aku. Yesus mengatakan, aku yang ada. Sebenarnya kata hayah aser hayah itu, sebenarnya kata itu berarti bisa berarti, dari terjemahannya bisa berarti aku ada yang aku ada. Bisa juga berarti aku akan ada yang aku ada. Dari Katolik komentari berkata akulah dia yang ada. Juga dapat berarti aku menjadikan apa yang akan ada. Kata aku itu, kata hayah itu bisa menjadi, bisa ada. Sehingga kata hayah aser hayah itu berarti aku ada karena aku ada. Ayat itu mengartikan bahwa hayah aser hayah, pribadi yang kekal, pribadi yang tidak terciptakan, pribadi yang aktif menciptakan, pribadi yang selalu ada bersama dengan umatnya, pribadi yang selalu menyertai umatnya, pribadi yang sedang bekerja sampai akhir bumi ini. Dan setelah segala sesuatu selesai, dia tetap ada. Karena itu bagi perjanjian baru, ini sangat penting. Karena arti aku adalah aku ini sudah terwujud dalam diri Yesus dalam perjanjian baru, di mana Yesus menjanjikan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 29-20. Beritakanlah Injil, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sehingga ayat ini mengartikan bahwa Yesuslah, aku adalah aku itu.
Yesuslah ilahi, Yesuslah Allah yang kekal itu. Dan dia masih bekerja, dan dia selalu ada bersama dengan kita. Ia selalu menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Umatnya, ia selalu bersama dengan umatnya. Dalam segala jerih lelah umatnya, dalam kesetiaan kepadanya, dia selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu sangat beralasan ketika Yesus mengatakan janganlah khawatir. Apapun susahnya hidup ini, janganlah khawatir. Apapun sulitnya hidup ini, janganlah khawatir. Karena Yesus yang sebenarnya, yang benar, yang sebenarnya, menurut kitab suci, menurut kebenaran ilahi, bahwa dialah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Ini berarti aku adalah aku, maka Allah harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Tidak hanya menyelamatkan dan membiarkan, tapi membangunnya, membentuknya, supaya menjadi layak sebagai umat warga kerajaan Allah. Menjadi seperti Yesus. Roh Kudus bekerja terus membangun. Karena itu, mari menjadi orang Kristen yang baik. Mari menjadi pribadi yang sangat baik. Karena ego Aimi ini sedang beserta dengan kita, dan dia aktif bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam gereja, sampai dunia ini selesai. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin saudara yang di rumah, amin. Mari terus setia kepada Tuhan Juru Selamat kita, bahwa dia adalah Allah yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas firman ini. Pasti hamba menjelaskan dengan cara terbatas, karena keterbatasan hamba ya Tuhan. Tapi Roh Kudus, Roh Hikmat akan terus bekerja aktif ya Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang ada, Allah yang hidup, dan selalu bersama dengan kami. Biarlah kami selalu bergantung dalam kelemahan ini kepada hikmat Roh Kudus saja. Biarlah dalam kelemahan kami ini, kami bergantung kepada Yesus. Biarlah dalam keterbatasan kami bergantung kepada Yesus. Ketika dunia ini nampak mengerikan dan menakutkan, biarlah kami berlindung kepada Yesus yang adalah Allah sejati, yang selalu beserta dengan kami. Bapa, terima kasih atas firman ini yang menguatkan kami untuk terus taat dan setia sampai akhir, karena Engkau Allah yang benar. Kami berdoa dan bersyukur atas firman ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mari kita panjatkan lagu respon kita.